wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Cecilia Putri yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Sorot. Seputar obrolan rakyat objek topik terkini yang akan membahas mengenai bakti suara alma mater dalam berperan serta aktif untuk membangun Kabupaten Banyumas melalui politik. Nah, di edisi spesial kali ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa yang mungkin sudah memahami dinamika politik dan juga pembangunan di Kabupaten Banyumas ini khususnya. Yang pertama telah hadir Bapak Maijen TNI Purnawirawan Wuryanto SOS MSI. Beliau adalah asli putra daerah Banyumas atau Wonge Dewek. Nah, yang pernah menjabat sebagai Pangdam 6 Diponegoro yang saat ini dipercaya juga sebagai Wakil Ketua Umum Paguyuban Saruling Mas. Dan saat ini beliau juga menjabat atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI Pusat dari Partai Persatuan Indonesia atau Perindo daerah pemilihan Jawa Tengah 8 meliputi Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat pagi Pak Wuryanto. Suknyanjing Mbak Cecil. Sukelawu Pak. Ada koreksi 1. Apa itu Pak? Mohon maaf. Pangdam 4 Diponegoro. Oh, Pangdam 4. Salah satunya ini Pak. Kebalik. Orang ngerti Pangdam 4 ya. Atuh banget loh. 4 ke 6 ya Pak. Iya, Lompat iya. 2. Oke, mohon maaf Bapak. Luar biasa. Hari ini kabarnya gimana Pak? Sehat Pak? Kelihatannya gimana? Oh, sehat Pak. banget ya. Semangat ini Pak. Enggak usah ditanya, pasti sehat. Luar biasa. Yeah. Dan di sebelahnya juga sudah hadir di sini ada Ibu Muri Andayani SEMM. Beliau adalah founder dan owner PT Elang Gracia Pradana, dosen, motivator sekaligus juga MC nih yang wah luar biasa sekali. Dan beliau juga saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Banyumas dari Partai Persatuan Pembangunan daerah pemilihan Banyumas 1 meliputi Kecamatan Purwokerto Timur, Utara, Selatan, Barat, dan Kecamatan Patik Raja. Selamat pagi Bu Muri. Selamat pagi. Ya, cantik sekali hari ini Ibu, berseri-seri sekali. Amin Oke, ya. hari ini kabarnya gimana Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat dan semangat. luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Dan di sini juga sudah hadir ini ada Bapak Dedi Mulyono dan beliau saat ini juga mencalonkan diri ini sebagai anggota legislatif DPR RI Pusat dari Partai Golongan Karya atau Golkar, daerah pemilihan Jawa Tengah 8 meliputi Kabupaten Banyumas dan juga Kabupaten Cilacap. Selamat pagi Pak Dedi. Mbak. Luar biasa, hari ini sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, harus sehat Luar biasa. semangat ya Pak. Dan kali ini kita akan ngobrol ini mengenai tema kita pada hari ini yakni Bakti Suara Alma Mater. Nah, jadi pemirsa, ketiga narasumber kita pada hari ini itu adalah alumni dari SMA ternama nih di Purwokerto, yakni SMA Negeri 1 Purwokerto Ibu. Mungkin sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih peran aktif dari Bapak dan Ibu setelah menjadi alumni dari SMA, apa saja sih perannya dan kontribusi untuk masyarakat, bisa cerita dulu nih bagaimana sih hubungan pertemanannya nih dari dulu, dari SMA sampai dengan sekarang masih terjalin dengan baik. Mohon dari Pak Wuryanto dulu nih bisa dijelaskan bagaimana Pak? Saya itu nggak kenal mereka ini. Wah. Saya kenal Boim. Oh, namanya dulu namanya Boim. Ini Pak orang Boim. Banyumas Cilacap itu kenalnya Boim. Jadi jangan sampai salah juga. Iya. Ya kita panggil Dedi dan kadang-kadang Boim. Oke, kenapa dipanggil Pak Boim? Tanya sendiri nanti. Boim itu nama keren, ya, nama yang luar biasa lah. Ya, saya juga kenalnya Boim bukan Dedi. Tahu Dedi hari ini nih di sini nih. Nah, makanya. Tadi saya tapi Pak Boim mana gitu. tapi saya udah kenal mereka semuanya karena kita di apa namanya di alumnus SMA 1 ada perkumpulan. Oh ya. Ya, ada paguyuban apapun lah namanya Ikas Mansa. Itu apa namanya satu paguyuban yang apa namanya sebagai wadah alumnus SMA 1 dalam berkiprah untuk alma mater tentunya dan untuk masyarakat Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah dan tentu saja Indonesia. Itu makanya kita saling berhubungan, saling kenal, walaupun tadinya ya kita nggak kenal. Saya paling tua, nggak mungkin kenal sama Mas Boim, apalagi Muri yang baru lahir kemarin, kan nggak ketemu.
Nah, tapi alhamdulillah kita disatukan dalam satu paguyuban alma mater, dan hari ini warnanya beda tapi tetap berkawan. Oke, luar biasa sekali. Mungkin dari Ibu Muri ini pandangannya seperti apa? Dari dulu, dari SMA sampai sekarang bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan? Kalau saya melihat ya, dengan adanya IKAS Mansa, wadah dari para alumnus yang mempertemukan saya dengan Pak Wuryanto, yang nggak disangka-sangka ya, Mayor Jenderal, Waduh. Pangdam, ya. Mimpi juga enggak kan? Ya bisa bersama saya. Ya semua itu karena wadah. Dan kebetulan beliau ini yang bersama saya adalah sekjen dari IKAS Mansa, yang selalu giat ya untuk mengumpulkan kita, terus membuat kegiatan ya Mas, woro-woro, terus selalu kita WA-an. Nah itu yang akhirnya mempererat persahabatan kami, bahkan menjadi saudara. Oke, Ini luar beradab. biasa. Jadi dari adanya IKAS Mansa tersebut ya Bu, bisa mempererat tali silaturahmi yang dulu belum kenal, sekarang menjadi akrab sampai sekarang ini. Betul. Mungkin dari Pak Dedi ini bagaimana sebagai sekjen IKAS Mansanya, bagaimana ini mempererat tali silaturahmi dari banyak angkatan dari IKAS Semansa Purwakarta itu sendiri, bagaimana Pak? Jadi kebetulan para alumni SMA 1 selain IKAS Semansa ya, juga punya alumni di masing-masing angkatan, di mana masing-masing angkatan itu juga cukup aktif memberikan kontribusi kegiatan di angkatannya, dan diikat dalam rumah besarnya IKAS Semansa yang berpengaruh sekali ke rekan-rekan para alumni, memberikan kontribusi bukan cuma hanya ke sekolah sebetulnya, ke masyarakat. Seperti contohnya pada saat Pak Maijen, Pak Jenderal itu menjabat, beliau juga menyempatkan datang ke sekolah, memberikan motivasi ke adik-adik junior. Itu kan luar biasa sekali. Itu salah satu bentuk dedikasi kami lah ya ke alumni. Apalagi sekarang kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Jadi gitu ya Pak. Makanya kita bisa terkonek satu sama lain, walaupun angkatannya beda-beda gitu loh. Jadi di tengah kesibukannya menyempatkan ya Pak untuk bisa terus menjalin tali silaturahmi agar tidak terputus sampai sekarang. Ya karena namanya tanah kelahiran itu pasti nggak bohong lah. Kita bagaimanapun rindu, kangen teman Baliknya ke sekolah, sini lagi ya. teman tetangga itu pasti. Oke, luar biasa. Jadi begitu pemirsa, dan saya informasikan bagi Anda bahwa tayangan ini selain di televisi, Anda juga bisa menyaksikan kembali siaran ini di media sosial kami, di Facebook Banyumas Televisi, dan juga di channel YouTube kami di BMS TV Official. Selain itu Anda juga bisa menyaksikan melalui streaming kami di website kami di www.bmstv.id. Oke, baik Pak dan Ibu, kita langsung masuk saja nih. Saya pengen tahu bagaimana sih peran nih atau kontribusi dari Pak Wuryanto, Ibu Muri dan juga Pak Dedi sebagai alumni SMA Negeri 1 Purwokerto dalam membangun Kabupaten Banyumas ini. Kontribusi apa yang sudah dilakukan nih dari Pak Wuryanto dulu Pak? Silakan. Pamer orang ya. Enggak Pak, ini kan berbagi cerita Pak. Engkau dibilang Nuria ora lah ya. Kalau nggak ditanya itu udah menyampaikan sendiri itu Iya, baru iya. Ria. Jadi Iya. kontribusinya nggak ada artinya dengan masyarakat yang lain untuk alumnus, untuk masyarakat Banyumas, Jawa Tengah itu pasti tidak ada artinya. Tapi ya karena ditanya ya sedikit yang pernah saya lakukan. Kontribusi pertama tadi disinggung oleh Mas Boim. Jadi hari pertama jadi Pangdam saya kepikiran berbaktilah sama alma mater SMA 1. Apa yang saya bisa buat? Ya tadi pengarahan, memberikan motivasi. Tapi mungkai wedok. Nah, saya buatlah. Saya lapor kepada Kasat karena saya alumnus SMA 1. SMA 1 harus bisa menjadi salah satu SMA yang seleksi akmilnya itu khusus sama dengan SMA Taruna. Ya wis, Pak Kasat waktu itu, ya udah sana direncanakan, yang penting pasti bagus ya.
Tuh, alumnusnya kayak saya semua Pak Kasat. Waduh. Hebat kan? Nah, makanya itu jaminan. Nah, makanya saya buat dan disetujui. Satu-satunya pertama kali dan terakhir kali itu waktu saya jadi Pangdam, SMA 1 menjadi salah satu SMA yang melaksanakan seleksi akmil itu prioritas. Jadi begitu lulus dari seleksi di sini tidak dicampur dari yang lain-lain, langsung masuk ke Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua, kontribusi untuk masyarakat Banyumas. Hari pertama saya jadi Panglima, saya kumpulkan staf, saya langsung sampaikan ke staf. Kemudian wakil saya Kasdam itu Piai Purwokerto juga, cuma SMA 2. Namanya Pak Bakti. Pak Bakti, saya panggilnya Ngoko si Bakti. Apa namanya? Coba inventarisir program-program Bakti TNI yang ada di Jawa Tengah ini, kita alihkan ke Banyumas, ke Banyumas, ke Cilacap, supaya kita pimpinan di sini kok nggak ada kontribusi apapun. Oh siap, langsung kumpulin, langsung program-program, ada TMMD, ada Bakti TNI, semua ada di sini. Ulang tahun Angkatan Darat pun saya pusatkan di sini. Penghijauan dan lain-lain banyak sekali yang saya pusatkan di sini. Sebagai wujud, sebagai putra daerah yang ingin menunjukkan ini loh perhatian dari wonge dewek, nggo sedulure dewek, ya kayak gitu. Masih banyak sih, cuma nanti dikira pamer banget. Enggak lah, biar nanti ditambahin sama Mas Boim sama Mbak Muri. Oke, mungkin kita akan berlanjut ke Ibu Muri dan juga Pak Didi. Tapi kita harus iklan terlebih dahulu nih, sesaat lagi. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Dulur Banyumas neng Dinbaen. Saya Mayor Jenderal Purnawirawan Purwuryanto, mantan Pangdam 4 Diponegoro, sebagai Wakil Ketua Umum Paguyuban Seruling Mas. Kepengin ngajak dulur kabeh ya. Ayo rame-rame nonton acara Gebyar Pasar Manis neng TV-ne dewek, Banyumas TV. Tiap malam minggu jam 19.00. Banyumas TV, TV-nya nyong. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Istanton Live di acara Icip-Icip. Enak dan enak banget. Di program Icip-Icip ini, pemirsa akan mendapatkan referensi tempat makan dan menu yang enak-enak yang lagi hit saat ini. Jangan lupa saksikan program Icip-Icip hanya di Banyumas TV setiap hari Minggu jam 4 sore. Icip-Icip, enak dan enak banget. Bye-bye. Halo Sobat Otomotif, nantikan program Auto Showcase bersama saya Iqbal Arianto. Program ini akan membahas tentang seputar otomotif di kota Purwokerto dan sekitarnya. Ini gambarannya untuk menggantung selang. Elegan, cakep banget ya. Karena ini sudah nggak keluar kan? Ini yang buat touring ya Pak? Ini enak banget buat touring. Oke, Hindia itu sebenarnya berdiri di tahun 2007. 2016 kita ngeluarin album bersama dengan vokalis cewek namanya Diva. Jangan lupa saksikan program musik lokal 7 Notasi
Setiap hari Minggu jam 8 malam Hanya di Banyumas TV, TV Nenyong. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Sorot dan masih bersama dengan ketiga narasumber kita pada hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sih peran dan kontribusi dari Pak Wuryanto ini sebagai alumni SMA Negeri 1 Purwokerto dan untuk membangun Kabupaten Banyumas ini. Adanya kolaborasi juga ya Pak dengan sekolah dan juga kontribusi untuk masyarakat dengan pengalaman yang sudah dijalankan ini oleh Pak Jenderal ini. Dan kita langsung saja ke Ibu Muri sekarang, bagaimana ini, pengen tahu sih peran dan kontribusi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Muri sebagai alumni Mansa Purwokerto dalam membangun Kabupaten Banyumas. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Untuk yang sudah saya jalankan sejauh ini ya Mbak Sisil, karena saya berasal dari kota Purwokerto ini, sebenarnya saya sudah merantau, ya semuanya juga merantau sih. Akhirnya saya kembali lagi ke sini karena saya pengen bangun desa ceritanya. Dan kembali lagi kepada di mana saya berasal, yaitu mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA. Sejauh ini dengan apa yang saya punya, bakat apa yang saya miliki, saya ingin sharing dan sudah saya melakukan sharing itu dengan adik-adik di SMA Negeri 1 Purwokerto dengan memberikan motivasi, kemudian memberikan semangat dan support juga. Lalu tidak hanya itu Mbak, tapi juga kepada guru-guru dan karyawan-karyawan di SMA 1. Saya memberikan banyak sekali apa yang saya punya pengalaman ya, walaupun sebenarnya isinya itu sharing sebenarnya, karena saya pun juga belajar dari anak-anak itu ya, anak-anak SMA 1-nya juga yang generasi sekarang Gen Z ya. Kemudian dari guru-gurunya, itu satu kehormatan Mbak, di mana saya bisa memberikan motivasi, memberikan semangat kepada guru-guru, di mana saya dulu posisinya adalah diberi semangat oleh beliau-beliaunya, tapi sekarang saya bisa bergantian untuk memberikan support kepada beliau-beliaunya itu. Nah itu yang suatu yang luar biasa. Kemudian juga membangun SMA Negeri 1 Purwokerto, masjid itu alhamdulillah berkat dari kontribusi kawan-kawan alumnus. Lalu yang sekarang ini sedang kita galakan adalah menuju pembangunan SMA 1 yang menjadi lebih luar biasa lagi gitu. Ya mulai dari fisiknya, kemudian dari SDM-nya juga. Itu yang sudah saya jalankan dan akan terus dijalankan. Jadi sesuai dengan apa yang saya miliki, yaitu sumber daya manusia. Oke, luar biasa. Jadi kolaborasi dengan sekolah juga masih ya Bu? Masih. Terus digenjot terus ya Bu Iya. untuk memajukan SMA Negeri 1 Purwokerto Betul. juga. Besok pagi kami juga kolaborasi dengan SMA. Besok pagi ada kegiatan apa Bu? Motivasi, iya. Kebetulan saya bersama Pak Wuryanto akan standby di sana. Mulai jam 7 pagi Mbak, boleh Mbak kalau mau ini. Berarti untuk umum ya Bu? Atau gimana? Untuk anak-anak SMA. Oke, Iya. baik, luar biasa. Mungkin kita ke Pak Dedi nih. Sebelum saya tanya ini, pengen tahu dulu panggilan Pak Boim. Mungkin bisa diceritakan ini kepada pemirsa, kok bisa dipanggil Pak Boim ini? Kalau manggil Boim jangan pakai Pak. Apa itu? Panggil aja Boim. Nggak bisa ya? Saya nggak enak. Atau Mas aja, Mas Boim. Lebih akrab. familiar Boim daripada nama saya. Jadi teman-teman angkatan terutama kalau bicara Dedi siapa? Boim, oh Boim. Mungkin karena muka saya imut kali ya. Bocah imut gitu. Bocah imut. Oh, Boim, Itu bocah singkatan imut. sebetulnya. Oh gitu. Gitu. Real Pak, dulu imut. Oh banget. Sampai saya dicubitin ini. Aduh, luar biasa. Bibirnya dulu. Iya, dulu. Nah, sekarang enggak lah. Oke, mungkin bagaimana ini Pak peran Pak Boim, Mas Boim, aduh, gak enak ini panggilnya. Pak Dedi ini bagaimana peran dan kontribusi sebagai Jadi alumni? gini, kami sadar ya kalau basic saya kan usahawan Mbak. Jadi katanya
pengusaha lah ya, wira swasta lah. Saya paham bahwa kabupaten itu, kota lah ya, kota itu bisa membangun karena pajak. Jadi mulai tahun 2020 sebetulnya seluruh perusahaan saya sudah alihkan beralamat di Kabupaten Banyumas, sehingga pajak-pajaknya saat ini semuanya Kabupaten Banyumas. Dan salah satu usaha saya yang terbesar malah saya dirikan di Banyumas. Itu saya berpartner dengan para konglomerat malah sampai nanya, kenapa sih harus di Banyumas, repot-repot amat lo gitu. Ya, salah satunya minimal saya bisa berkontribusi pendapatan pajak saya bisa berikan ke Daerah asalnya. daerah kelahiran lah. Makanya bagaimanapun setiap manusia lahir dengan rasa memiliki tanah kelahiran, Mbak. Kebetulan saya pernah tinggal sekolah di luar di Jerman. Saya pernah nangis itu tahun kedua malam Lebaran, kan biasanya takbiran ya, takbiran terus kumpul keluarga. Ini saya sendirian gitu kan, hujan salju waktu itu, saya nangis loh Mbak. Aduh, makanya nggak bohong lah, namanya tanah kelahiran, makanya rasa ingin membangun tanah kelahiran itu pasti ada. Apalagi sekarang saya juga banyak ikut kontribusi di organisasi-organisasi di Banyumas ya, terutama saat ini saya juga menjabat sebagai sekretaris jenderalnya IKAS Mansa gitu. Bentuk salah satu pengabdian ke kota kelahiran. Oke, Gitu. baik. Jadi memberikan peran dan kontribusinya untuk daerah asalnya, daerah kelahirannya begitu ya Pak? Betul. Oke, nah narasumber kita pada hari ini kan semuanya ini adalah calon anggota legislatif ya Pak untuk di tahun pemilu 2024 ini. Mungkin dari Pak Wuryanto sendiri nih, dan dulu menjadi mayor jenderal ya Pak, dan sekarang sudah menjadi purnawirawan. Kenapa ini? Motivasi atau tujuan apa dari Bapak sehingga memutuskan untuk terjun ke dunia politik ini Pak? Bagaimana Pak? Pengabdian. Oke, siap. Lanjut. Apalagi nih Pak? Pengabdian. Jadi seorang prajurit itu kan tidak ada istilah pensiun. Pensiun itu hanya status, tapi pengabdian kepada negeri itu harus terus. Apalagi saya itu merasa sehat, merasa mampu, dan kok paling cocok kayaknya pengabdian yang lebih tajam untuk lebih berkontribusi bukan hanya kepada masyarakat di tempat kelahiran saya, tapi ke Indonesia. Kenapa? Indonesia yang kaya raya seperti ini, yang udah merdeka 78 tahun, kok sepertinya, tanda kutip mohon maaf, sepertinya kok biasa-biasa saja. Ya, tentu ada yang keliru, bukan salah ya, ada yang keliru sehingga ya siapa tahu dengan apa yang saya miliki, pengalaman saya yang saya punyai, yang saya jalani itu bisa berkontribusi untuk dengan dengan saya masuk di legislatif, mudah-mudahan bisa ikut memperbaiki menuju apa yang dicita-citakan oleh para founding fathers, para pahlawan yang kita semuanya tahu sukarela untuk mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini terus kayak gini-gini saja kok kayaknya nggak rela. Ya, kembalikan ke para pahlawan bahwa mestinya masyarakat Indonesia itu udah adil makmur, kaya raya, bahkan bukan hanya sekedar sejahtera, udah kaya raya dengan sumber daya yang kita miliki. Tapi ya kayak gini, kita tahu semuanya kok. Miskin semuanya, sehingga itulah kita ingin berkontribusi melalui jalur politik, dan saya melalui Partai Perindo untuk ikut berjuang memperbaiki sistem sebetulnya. Jadi ingin terus mengabdi ya Pak pada negara ini. Intinya itu pengabdian. Oke, luar biasa, dan mewakili rakyat
dari daerah asalnya ya, Ya. Pak, luar biasa. Oke. Nah kalau Ibu Muri bagaimana ini? Apa sih motif atau tujuan Ibu untuk terjun ke dunia politik untuk mewakili rakyat dari Kabupaten Banyumas ini seperti apa, Bu? Saya ada 3 ya Mbak, Oke. 3 guys. Yang pertama amanah orang tua, bapak saya. Yang kedua, saya ingin memberi warna di kancah perpolitikan, Mbak. Bahwa politik itu tidak serumit dan tidak sepusing yang dibayangkan. Jadi saya ingin membuat berpolitik yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga adalah saya ingin sekali membantu pemerintah untuk mempercepat program-programnya sampai ke masyarakat yang membutuhkan secara tepat. Itu saja Mbak Cantik. Cukup 3 saja ya, Bu? 3 saja. Tapi nanti mungkin berdampak luas ini bagi Kabupaten Banyumas dengan 3 motif atau tujuan dari Ibu Muri itu. Betul sekali. 3 simple tapi maknanya lebar. Mendalam juga ya, Bu. Mendalam. Oke, Oh. luar biasa lah ya. Dan dari Pak Dedi nih, Pak Dedi. Pak Boim, bagaimana ini? Akhirnya dari pengusaha ya, sebelumnya pengusaha langsung memutuskan untuk terjun ke dunia politik untuk mewakili rakyat. Apa motifnya, Pak? Jadi ini juga mungkin saya share juga ke semuanya ya Mbak, di mana politik itu bukan hanya sekedar kekuasaan. Ini terutama untuk kalangan muda lah ya. Negara kita saat ini betul-betul membuka peluang yang sebesar-besarnya untuk kita melaksanakan demokrasi politik yang apapun lah ya, tergantung di kita. Jadi kalau rekan-rekan pingin berbuat lebih baik, berbuat lebih istilahnya ingin membangun, itu sudah berdasarkan undang-undang masalahnya. Bahwa permusyawaratan perwakilan, bahwa negara kita itu berdasarkan partai. Kalau mau berbuat lebih banyak, lebih baik, ya harus masuk partai. Keterwakilan kita akan diwakilkan. Jadi ya sekaligus untuk memfasilitasi semuanya bahwa kita ini harus lebih baik dengan masuk ke partai. Terlepas partainya itu, terlepas politik itu kotor atau itu kembali ke masing-masingnya. Gitu sih, Mbak. Oke, luar biasa. Jadi semuanya mempunyai tujuan yang mulia sekali untuk yang utamanya adalah untuk daerah kelahirannya, kota kelahirannya ini untuk di Kabupaten Banyumas. Namun kita akan lanjutkan nanti karena kita harus iklan terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana karena kita akan kembali tetap di Sorot. Dulur Banyumas neng Din Baen. Saya Mayor Jenderal Purnawirawan Purwuryanto, mantan Pangdam 4 Diponegoro, sebagai Wakil Ketua Umum Paguyuban Seruling Mas. Kepengin ngajak dulur kabeh ya. Ayo rame-rame nonton acara Gebyar Pasar Manis neng TV-ne dewek Banyumas TV tiap malam Minggu jam 19.00. Banyumas TV, TV-nya nyong.
Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di program Sorot Kita pada hari ini, dan saya informasikan kembali bagi Anda bahwa tayangan ini bisa Anda saksikan kembali di channel YouTube kami di BMS TV Official, di Facebook kami di Banyumas Televisi, dan juga melalui live streaming website kami di www.bmstv.id. Kita lanjutkan lagi nih, masih membahas mengenai peran alumni SMA Negeri 1 Purwokerto dalam membangun Kabupaten Banyumas. Mungkin kita lanjut lagi nih ke Pak Dedi, mungkin sebagai Sekjen Ikasmansa ya Pak. Mungkin bagaimana nih menurut Bapak peran alumni dalam menciptakan perubahan positif di Kabupaten Banyumas? Mungkin kegiatan apa saja sih yang mungkin sudah dilakukan oleh Ikasmansa untuk sekolah dan juga untuk Kabupaten Banyumas, Pak? Jadi kebetulan kalau kepengurusan saya ini boleh dibilang baru ya, karena biasa regenerasi. Kegiatan-kegiatan Ikasmansa saat ini lebih pensolidan, seluruh angkatan masih di internal, walaupun tidak menafikan yang sudah kami lakukan untuk sosial. Di mana salah satunya kemarin kita juga Hari Raya Kurban, kita bersama-sama masyarakat sekitar, kita memotong sekitar 12 hewan kurban yang langsung kita bagikan. Tapi utamanya kami saat ini itu mensolidkan, karena SMA 1 termasuk SMA tertua ya di Banyumas ya. Jadi angkatannya sudah banyak sekali. Jadi setiap angkatan itu kita harus bisa terkomunikasikan. Jadi karena kami sadar SMA 1 itu SMA yang boleh dibilang SMA favorit, yang alumninya juga punya kepedulian yang amat sangat tinggi. Ya seperti sudah tadi kita perhatikan bersama ya, Pak Jenderal di sini juga pada saat hari pertama beliau menjabat aja yang dipikirkan tentang kelahirannya ya. Dan masih banyak juga alumni-alumni SMA 1 yang sukses dan saat ini masih berkontribusi tapi belum bisa terkonek secara organisasi. Makanya di internal dulu itu kita akan solidkan untuk bisa memberikan kontribusi lebih besar lah, seperti itu Mbak. Oke, luar biasa, apalagi sekarang juga di musim pemilu ini ya Pak. Betul. Di tahun 2024, menurut Pak Dedi ini bagaimana nih pandangan Bapak terkait pemilu di 2024 ini? Khususnya di Banyumas juga nih Pak, bagaimana Pak? Nah, kalau untuk pemilu 2024 kebetulan kami dari SMA 1 yang berdomisili di sini ya, kebetulan juga mempunyai posisi-posisi yang tinggi di partainya, jadi kami juga ikut bangga gitu ya. Dan kebetulan yang sudah selesai, sudah jadi, itu juga ingin kembali ke Banyumas untuk ikut berkontribusi lebih dalam politik. Itu saya sangat senang sekali, karena sebelum pengumuman DCT ya, itu kami dari Ikasmansa mengumpulkan seluruh alumni dari berbagai macam warna untuk berdiskusi. Dalam artian, mari kita sama-sama jaga pemilu damai, mari sama-sama kita bergandengan tangan walaupun beda bendera. Ya seperti ini saat inilah ya, kami beda bendera tapi kami kompak sekali. Yang utama Kabupaten Banyumas harus punya wakil wonge dewek. Luar biasa. Jadi seperti itu ya. Dari kabupaten, provinsi maupun pusat. Karena tanah kelahiran itu nggak bohong, rindu kampung halaman itu nggak bohong, kan gitu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi tetap bersinergi bersama ya Pak, walaupun beda bendera, tetapi kan tetap satu dari alumni Ikasmansa. Karena kami punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama membangun gitu ya, Pak. daerah. Oke, Kan luar gitu biasa ya. sekali. Dan juga alumni dari Semansa juga yang sudah sekarang menjadi orang seperti Pak Husen juga ya Pak, alumni Semansa. Iya. Dan juga ada Pak Budi Setiawan, Ketua DPRD juga jadi dari Semansa, dan juga ada menjadi MPR RI ya Bu, Sekjen. Bapak Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat Dr. Ma'ruf Cahyono, itu juga dari Semansa Purwokerto, luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Ibu Muri ini, bagaimana pandangan Ibu terkait pemilu di tahun 2024 ini sedang hangat-hangatnya ini Bu, bagaimana Ibu? Ya, pemilu ini memang yang luar biasa ya Mbak Sisil, karena Gen Z juga sudah mulai bermunculan dan banyak sekali yang akan memberikan kontribusi suaranya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh generasi muda sekarang. Jadi pergunakan suara kalian sebaik mungkin.
pilih wakil rakyat yang nantinya bisa mewakili apa yang menjadi keinginan masyarakat, keinginan anak-anak muda, dan juga bisa membuat bangga seluruh lapisan masyarakat juga, dari agama, keluarga, bangsa, kemudian terutama daerahnya sendiri. Dan harapan saya, jangan sampai Anda memilih yang salah, jangan sampai Anda tidak memilih. Karena satu suara itu berapa ya Mbak ya, saya bervalue, bernilai yang sangat luar biasa untuk bangsa ini. Luar biasa. Satu suara itu berpengaruh juga ya Bu bagi kemajuan Indonesia ini. Nah, kalau menurut Ibu Muri ini, pandangan Ibu mengenai generasi sekarang ini, pemuda sekarang, terkait dengan kontribusinya di pemilihan ini bagaimana Ibu? Mungkin masih ada yang belum bingung, bahkan ada yang mungkin bisa golput itu di pemuda-pemuda sekarang, bagaimana menurut Ibu Bu? Ya, makanya para Gen Z gak usah bingung-bingung ya, mau memilih wakil-wakil yang seperti apa, buka aja Instagram kami bertiga ya, Maijen Wuryanto, Muri Andayani, dan Deddy Mulyono. Di situ akan melihat kegiatan kami, Anda akan bisa tahu tentang diri kami ya, dan bagaimana sepak terjang kami di Indonesia loh, karena kan saya juga punya YouTube ya Mbak. Berarti kan ditonton oleh masyarakat juga. Indonesia. Ya, konten kreator. Dan beliau-beliau ini ya tidak diragukan lagi. Makanya saya bilang berbakti untuk Indonesia, bukan hanya untuk daerah kami saja. Jelas Banyumas adalah nomor 1 karena kami asalnya dari Banyumas. Karena apa? Wonge dewek gitu. Jadi ya. Jadi sekali lagi, wahai kaula muda, Gen Z, dimanapun kalian berada, cek Instagram dan Facebook kami masing-masing, Maijen Wuryanto, Muri Andayani, Deddy Mulyono. Dan itulah pilihan terbaik kalian. Oke, luar biasa. Jadi juga mendukung peran Gen Z sekarang ya Bu, di masa sekarang ini media sosial sangat berpengaruh ya Bu bagi dunia politik saat ini. Luar biasa. Sangat luar biasa itu. Kalau menurut Pak Wuryanto ini bagaimana pandangan Bapak ini terkait pemilu tahun 2024 di Banyumas juga ini khususnya ataupun di Indonesia sekarang ini bagaimana Pak? Nah, insya Allah aman ya, apalagi di Banyumas. Masyarakat Banyumas itu saya kira sudah sangat dewasa. Beda pilihan itu pasti ada, tapi saya yakin masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia pada umumnya sudah sangat tahu. Pengalaman yang lalu-lalu itu sudah cukup menyakitkan adanya kelompok-kelompok yang hanya karena perbedaan akhirnya bisa sampai musuh-musuhan bahkan antar saudara. Saya kira itu pengalaman yang baik, dan 2024 insya Allah semuanya aman, kemudian mereka makin tambah dewasa untuk memilih siapa yang akan dipilih menjadi pimpinan tertinggi di Republik ini, memilih wakil-wakilnya di DPR, kemudian memilih wakil-wakilnya di DPD. Jadi saya kira apa yang sudah terjadi pemilu secara langsung dari 2009 ya sampai sekarang itu sudah cukup banyak mengajarkan kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pilihan terbaik ya. Tapi yang paling utama adalah keamanan. Kemudian mudah-mudahan dengan pemilu hari ini 2024 ini itu akan membawa Indonesia akan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera seperti yang dicita-citakan. Oke, luar biasa. Nah, kalau terkait dengan keamanan ini, kondusivitas menjelang pemilu di tanggal 14 Februari di Kabupaten Banyumas ini menurut Bapak seperti apa, Pak? Hari ini itu tinggal sekitar 19 hari lagi sampai tanggal 14. Itu hampir semuanya di seluruh Indonesia itu aman, tentram, ada insiden-insiden kecil, sangat kecil. Jauh sekali dibandingkan tahun 2019. Lebih jauh lagi itu dibandingkan 2014. Apalagi dibandingkan dengan Pilgub
DKI dan lain-lain. Ini sebetulnya gambaran bahwa masyarakat Indonesia itu sudah dewasa. Tanda-tanda aman kok. Kemudian aman tentramnya ini bukan masyarakat itu apatis, cuek dalam menghadapi pemilu ini, tetapi itu wujud kedewasaan untuk memilih melalui apa-apa yang bisa dilihat melalui media sosial. Apapun media sosial itu menyajikan begitu banyak sajian tentang pemilu ini. Resmi tentang penyelenggara. Kemudian yang tidak resmi dari kami dari partai politik, kemudian dari para pendukung presiden, itu kan semuanya yang disajikan di media sosial maupun media-media mainstream semuanya disajikan. Tinggal memang masyarakat harus pandai memilih, memilah apa-apa yang nantinya harus dipilih. Kembalikan lagi kepada hati nurani, kembalikan kepada dasar kita utama adalah cita-cita Republik ini, para pendahulu kita ini sebetulnya Indonesia mau dibawa kemana. Nah, kalau sudah menuju ke sana dengan hati nurani, pasti akan bisa memilih siapa sih presiden yang bisa membawa cita-cita ke depan sesuai dengan cita-cita proklamasi. Kemudian mana sih partai yang bisa kita pilih untuk bisa membawa Indonesia itu menjadi baik. Mana sih sosok-sosok yang bisa dipandang amanah. Semuanya ada tersajikan, terbuka di media. Jadi semuanya ada di sana. Ya, kita kebetulan mewakili dari alumnus SMA 1. Ya. Dari begitu banyak teman-teman yang hari ini terjun ke dunia politik yang ikut berkontestasi di pemilu 2024. Tadinya kita ingin semuanya melalui Pak Sekjen IKAS Masa itu kita dudukan di sini semua, tapi jangan nanti kita ngomongnya gimana, nanti Boim nanti ngomongnya, padahal saya akan pura-pura kampanye, nanti ngomongnya sedikit, kita bertiga aja, kita kan warnanya kebetulan bagus, ini kayak ini nih putih, hijau, kuning, itu sebenarnya kalau maunya tadi kita semuanya, tapi ya tidak mungkin, makanya kita yakin dari alumnus Purwokerto, SMA 1 Purwokerto itu saya lihat semuanya bagus, layak sekali untuk dipilih untuk menjadi wakil-wakil Banyumas. Masa enggak percaya sama wong dewek? Masa itu yakin lah. Baik. Nah, nih ngomongin peran aktif alumnus dalam membangun Kabupaten Banyumas, bagaimana sih Bapak memandang isu atau permasalahan yang ada di Kabupaten Banyumas ini untuk diselesaikan jika nanti terpilih nih menjadi wakil rakyat? Tapi jangan dijawab dulu ya Pak, karena kita harus iklan terlebih dahulu. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga jangan kemana-mana, karena kita akan kembali usai jeda pada warna berikut ini. Dulur Banyumas neng Din Baen. Saya Mayor Jenderal Purnawirawan Purwuryanto, mantan Pangdam 4 Diponegoro, sebagai Wakil Ketua Umum Paguyuban Seruling Mas. Kepengin ngajak dulur kabeh ya. Ayo rame-rame nonton acara Gebyar Pasar Manis neng TV-ne dewek Banyumas TV. Tiap malam minggu jam 19.00. Banyumas TV, TV-nya nyong. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Istanton Live di acara Icip Icip. Enak dan enak banget.
Di program Icip-Icip ini, pemirsa akan mendapatkan referensi tempat makan dan menu yang enak-enak yang lagi hit saat ini. Jangan lupa saksikan program Icip-Icip hanya di Banyumas TV setiap hari Minggu jam 4 sore. Icip-Icip enak dan enak banget. Bye-bye. Halo Sobat Otomotif, nantikan program Auto Showcase bersama saya Iqbal Arianto. Program ini akan membahas tentang seputar otomotif di kota Purwokerto dan sekitarnya. Gambaran untuk menggantung selang. Elegan, cakep banget ya. Karena ini sudah nggak keluar kan? Ini yang buat touring ya Pak? Ini enak banget buat touring. Oke, Hindia itu sebenarnya berdiri di tahun 2007. 2016 kita ngeluarin album bersama dengan vokalis cewek namanya Diva. Jangan lupa saksikan program musik lokal 7 Notasi Setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di Banyumas TV, TV Nenyong. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Istanton Live di acara Icip-Icip. Enak dan enak banget. Di program Icip-Icip ini, pemirsa akan mendapatkan referensi tempat makan dan menu yang enak-enak yang lagi hit saat ini. Jangan lupa saksikan program Icip-Icip setiap hari Minggu jam 4 sore hanya di Banyumas TV, TV Nenyong. Icip-Icip enak dan enak banget. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir ini dan menyampaikan juga tadi Pak Dedi sempat izin terlebih dahulu karena terdapat kepentingan yang mendesak ya Pak, dan Ibu mungkin ada kepentingan untuk bertemu dengan masyarakat juga, dan luar biasa sekali sudah mau menyempatkan diri untuk bertemu dengan pemirsa dan juga untuk bertali silaturahmi dengan alumni IKA Semansa juga. Dan pemirsa, luar biasa sekali, kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Tadi melanjutkan pertanyaan saya tadi Pak, mengenai permasalahan mendasar yang ada di Kabupaten Banyumas ini, bagaimana Pak Wuryanto ini sebagai calon legislatif memandang permasalahan yang mungkin nantinya akan diselesaikan ini Pak. Bagaimana Pak pandangan Bapak? Permasalahan sosial di Kabupaten Banyumas itu sebetulnya sama dengan permasalahan-permasalahan di daerah lain di Indonesia pada umumnya. Masalah kemiskinan, masalah pengangguran, stunting, cukup banyak lagi lah permasalahan-permasalahan itu. Tapi itu permasalahan utama yang mesti kita entaskan bersama. Salah satu yang mendorong saya kenapa terjun di dunia politik adalah itu. Jadi saya tugas itu dari Sabang sampai Merauke dan semua pulau, hampir semuanya saya ada di situ. Dalam waktu yang cukup lama, sehingga saya sangat tahu bahwa mestinya masyarakat Indonesia itu tidak seperti itu, mestinya udah kaya. Ya, kembali ke Banyumas yang memang permasalahan krusialnya seperti itu. Jadi kita ingin ada sesuatu yang keliru. Hal yang mendasar adalah sistem, ya. Sistem. Kenapa sih Banyumas kok masih kayak gini-gini saja? Ya, kita tarik karena saya calon legislatif RI, tentunya skopnya nasional. Tapi saya turunkan di permasalahan di Banyumas ya. Pasti ada yang keliru. Banyumas kok kayaknya kok ketinggalan gitu loh dengan daerah-daerah lain, kemiskinan masih ada. Padahal begitu banyak potensi yang bisa kita gali, bisa kita optimalkan untuk bisa mensejahterakan masyarakat, mengurangi pengangguran. Ya.
Karena dengan pengurangan pengangguran ini tentu kesejahteraan kan meningkat. Nah, ini adalah peran dari salah satunya, tentu yang paling berperan adalah calon anggota legislatif. Inilah Mbak Muri, nanti saya walaupun beda partai tapi saya tak dorong terus, kalau nggak bisa mensejahterakan nggak usah nyalek lagi nanti 2029. Tapi insya Allah lah beliau sih baik. Karena ada hal-hal yang tentunya masalah-masalah krusial itu bisa diatasi, pasti bisa. Apalagi sumber daya manusia Banyumas itu luar biasa. Persempit lagi sumber daya manusia SMA 1 yang tergabung dalam alumnus SMA 1 IKAS Samansa itu luar biasa. Kontribusi mereka terhadap Indonesia bahkan dunia itu begitu banyak alumnus kita. Nah, apalagi hanya sekedar membangun Banyumas yang lebih sempit. Itu banyak. Cuma memang kadang-kadang sistem yang bisa kita rubah sebagai anggota dewan itu memang tidak memungkinkan untuk mereka langsung terjun seperti itu. Kontribusinya juga mungkin tidak terakomodir. Nah, adanya IKAS Mansa dan kita duduk di dewan, insya Allah itulah akan mengakomodir itu semuanya untuk semuanya rame-rame membangun Banyumas ini supaya sejahtera. Dengan Banyumas terbangun, daerah lain terbangun, insya Allah Indonesia akan sejahtera. Jangan miskin teruslah, sakit. Sekarang Indonesia masih kaya raya dengan sumber daya aja kita miskin. Bayangkan kalau sumber daya alam kita habis, ya, kemudian kita masih kayak gini-gini terus, kita bayangkan jadi apa masyarakat dan rakyat Indonesia ini. Menyedihkan. Hari ini ingat sekali lagi ya, hari ini Indonesia masih begitu kaya sumber daya alam, ya, itu kita miskin. Apalagi kalau sumber dayanya itu sudah terkeruk habis, akan jadi apa kita? Nah, begitu. Oke, luar biasa. Itulah peran saya sebagai calon anggota legislatif dan nanti insya Allah duduk di anggota legislatif. Itulah yang akan saya perjuangkan untuk merubah itu semua. Oke, jadi juga adanya kolaborasi ya Pak antar sesama IKAS Mansa untuk membangun Indonesia juga ini bersama-sama. Nah ini, kalau untuk Ibu Muri ini sebagai anggota legislatif perempuan ya Bu, atau wanita karir nih sekarang, waduh luar biasa sekali. Mungkin dari Ibu bagaimana sih pendapatnya mengenai peran perempuan dalam politik ini, khususnya di Kabupaten Banyumas ini, bagaimana peran perempuan di dalam dunia politik maupun di pekerjaan, mungkin kontribusi dari perempuan di sini seperti apa menurut Ibu? Ya, baik. Perempuan di sini sebenarnya adalah makhluk yang unik ya Mbak, karena bisa berperan sebagai apa aja dan bisa melaksanakan tugas apapun itu. Jadi kadang kalau disuruh memilih perempuan itu menjadi ibu rumah tangga atau menjadi seorang wanita karir, kadang saya sebagai perempuan berpikir, kenapa saya harus memilih? Iya. Gitu. Jika saya bisa melaksanakan kedua-duanya dengan baik dan selaras. Begitu juga dengan perempuan-perempuan di Kabupaten Banyumas, di legislatif di Indonesia. Saya rasa semuanya pasti akan bisa memberikan warna. Sekali lagi ya Mbak, saya adalah peranannya di sini mewakili perempuan Indonesia, memberikan warna. Di mana politik yang kita tahu, yang kita sering dengarkan, politik itu kaku, politik itu keras. Dengan hadirnya wanita, perempuan Indonesia di dunia perpolitikan, itu bisa ada sisi kelembutan, ada juga sisi kasih sayang yang akan ditonjolkan dalam menjalankan pemerintahan ini. Gitu. Jadi ada warna-warna tersendiri, sentuhan-sentuhan perempuan yang jelas kami hanya perempuan yang bisa. Dan sekarang juga perempuan sudah diberikan ruang ya Bu untuk turut serta dalam berpolitik dan juga semuanya sudah diberikan ruang untuk perempuan. Iya, 30%. 30% kontribusi perempuan dalam pemilu ya Bu? Pemilu, iya. Oke, luar biasa. Ya, doakan Mbak, mudah-mudahan saya bersama perempuan-perempuan di Kabupaten Banyumas, Indonesia, terutama Banyumas, kita bisa melenggang maju.
hai lelaki, Oke. kami datang. Perempuan juga bisa ya Bu? Perempuan Oke. juga bisa. Luar biasa. Oke, di segmen terakhir ini mungkin dari Pak Puryanto terlebih dahulu nih, bagaimana closing statement atau harapan Bapak ini untuk masyarakat Kabupaten Banyumas dan Indonesia nih di awal tahun ini 2024 dengan pemilunya di tahun ini akan menjadi momentum yang baru ini bagi Indonesia, seperti apa Pak harapannya? Pertama ya, untuk pemilu 2024 ini harus sebagai pestanya rakyat, betul-betul sebagai artis, sebagai pesta. Nanti pemilu berhasil, sukses, terpilihnya calon-calon pemimpin bangsa yang memang amanah, yang terbaik, terpilihnya calon-calon anggota legislatif menjadi anggota legislatif yang amanah, termasuk anggota DPD. Ya, semuanya bisa berjalan, tentu dengan syarat. Yang pertama, penyelenggara pemilu. Ya, penyelenggara pemilu dalam ini KPU harus bertindak secara profesional untuk perannya menyelenggarakan pemilu dengan baik sesuai dengan asasnya. Ya, kemudian pengawas yang paling penting. Pengawas juga harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai pengawas, sebagai wasit yang terbaik untuk melihat secara keseluruhan semua yang berkontestasi. Ada 3 capres, cawapres, ada begitu banyak partai yang berkompetisi, kemudian di situ ada anggota legislatifnya dan DPD. Kemudian yang ketiga, pemerintah sebagai pengayom semuanya. Ya, ini juga harus mampu memposisikan dirinya sebagai tempat yang bisa menjadi rujukan kepada oleh kita semuanya, baik oleh penyelenggara, oleh pengawas, dan oleh masyarakat semuanya. Kemudian yang ketiga atau keempat itu adalah partai politik itu sendiri. Itu partai politik, kemudian yang akan diusung presiden, wakil presiden, itu juga ayo kita berpikir berjalan sesuai dengan tujuan mulia pemilu ini. Ya, mari bangun untuk pemilu ini betul-betul menghasilkan pimpinan, wakil yang duduk di DPR dan DPD ini benar-benar yang berkualitas, amanah, yang terbaik lah tentunya. Kemudian masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat tentunya. Itu bisa mendorong untuk partisipasi masyarakat itu setinggi-tingginya, kemudian mendorong masyarakat untuk memilih dengan hati nurani. Politik uang yang selama ini menjadi penyakit yang merusak semuanya itu harus dijelaskan oleh para tokoh masyarakat ini untuk dihindari. Saya Muslim itu ya udah sangat jelas kok. Ya, udah sangat jelas bahwa ya di dalam politik hari ini itu kan yang nyogok, yang memberikan uang maupun yang menerima itu kan memang nggak berdosa katanya, tapi langsung masuk neraka. Ya, itu cobalah sebagai itu dijelaskan kepada masyarakat. Hindari politik uang. Hari ini mungkin tidak bisa dihindari, tapi mulai dikurangi, sadarkan bahwa karena itu merusak semuanya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah si penjaga dari pesta itu sendiri. TNI, Polri itu bertindaklah netral, kemudian bertindaklah sebagai penjaga kedamaian, karena tanpa itu semuanya omong kosong. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang diharapkan sebagai pesta itu bisa berhasil. Baik. Dan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Banyumas, mari kita laksanakan pemilu ini dengan penuh gembira sebagai bentuk
pesta dan pilih yang terbaik. Ajak lalen tapi Iya, wongnya apa dewek deh, ya Pak? wongnya dewek. Oke, luar biasa. Nah, Nah, kalau kan dari kayak Ibu gitu. Muri ini singkat saja Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya Bu? Ya, jadi saya berharap pemilu di tahun 2024 ini menjadi pemilu yang cerdas dari segala lini, dari semua yang berhubungan dengan pemilu ini. Karena jika kita tidak mewujudkan pemilu yang cerdas, mau dibawa kemana bangsa ini? Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Murianto dan juga Ibu Mori dan tadi juga Pak Dedi ya yang sudah izin tadi untuk meninggalkan tempat karena ada kepentingan. Juga saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya bisa menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kesibukannya Ibu dan Bapak bisa berjumpa dengan pemirsa dan semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dengan mengusung tema lainnya mungkin Bu untuk bertemu dengan pemirsa kembali. Dan bagi pemirsa Banyumas TV juga saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda dan telah menyaksikan selama kurang lebih 1 jam ini bersama ketiga narasumber kita pada hari ini. Nantikan kembali program Sorot Kita setiap hari Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Banyumas TV. Saya Cecilia Putri pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.